Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini di hari ke-16 bulan suci Ramadan ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama mentadabburi maqasid dari surat-surat Al-Qur'an, di mana materi kita hari ini kita akan masuk ke maqasid surat Al-Falaq. Yang mana maqasid surat Al-Falaq ini temanya adalah motivasi berlindung kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Jadi surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas ini adalah dua surat yang intinya dalam dua surat ini kita itu sedang meminta pertolongan kepada Allah. Cuman bedanya kalau surat An-Nas kita meminta pertolongan dari satu keburukan, sedangkan surat Al-Falaq kita minta pertolongan dari berbagai macam keburukan. Jadi di surat Al-Falaq ini beragam macam keburukan-keburukan yang ada. Nah, itu di situ kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kalau surat An-Nas cuma satu keburukan aja, yaitu keburukan dari was-wasnya syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa semua keburukan ini ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keburukan was-was dari syaitan. Makanya banyak sekali orang-orang yang tergelincir dari was-wasnya syaitan. Entah itu tergelincir karena dia diserang penyakit was-was atau keraguan atau juga yang semisalnya. Karena kalau keburukan-keburukan yang lain sifatnya misalnya keburukan manusia itu bisa kita hindari. Keburukan sihir misalnya itu juga bisa kita hindari dengan membaca doa-doa. Tapi kalau was-was itu menyerangnya di hati kita dan kadang kita tidak menyadari hal tersebut. Makanya kalau kita perhatikan juga di surat Al-Falaq kita cuma meminta perlindungan dari satu nama aja. A'udzu birabbil falaq, dari kata Rob. Sedangkan di surat An-Nas itu sampai ada tiga nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, kata Rob pertama, Malikin nas, kata Malik, dan Ilahin nas, kata Ilah. Jadi ada tiga nama Allah di sini yang disebutkan di dalam surat An-Nas, menunjukkan bahwa eh, si keburukan waswasyaiton ini perlu kita waspadai dengan sangat hati-hati. Berbeda dengan yang ada di surat Al-Falaq. Tapi tetap keduanya harus kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak terjatuh pada beragam macam keburukan baik yang ada di surat An-Nas ataupun yang ada di surat Al-Falaq. Karena kalau kita perhatikan maksud surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas sama-sama memotivasi kita untuk berlindung kepada Allah. Artinya walaupun mungkin was-was ini pengaruhnya sangat buruk gitu ya. Tapi ketika kita berlindung kepada Allah, maka setan pun sudah tidak akan bisa mampu untuk mewaswasi kita selalu gitu. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kalau kita diserang waswas misalnya, atau kita lagi dalam sholat deh. Kadang ini sering terjadi, misalnya kita lagi sholat, terus tiba-tiba kita kayak ngerasa buang angin. Nah, kata Rasulullah, kita jangan jangan apa? Jangan ngikutin kata hati kita untuk membatalkan sholat sampai kita benar-benar memastikan itu tercium bau atau enggak. Nah, kalau misalnya nggak tercium bau, berarti nggak usah dibatalkan sholatnya. Karena kalau kita ikuti kata hati kita, bisa jadi itu adalah was-was dari syaitan sehingga akhirnya kita malah sering membatalkan sholat. Padahal mungkin nggak benar-benar keluar angin. Begitupun ketika kita lagi wudhu misalnya. Ketika kita lagi wudhu, kalau misalnya kita ngerasa ini kayaknya ada yang kelewat bagian tubuhnya atau apa, ada yang belum niat dan seterusnya, maka kita pun jangan hiraukan hal tersebut karena bisa jadi itu adalah was-was syaitan. Makanya kalau kita pernah, mungkin kita sering lihat ya, ada orang yang wudhunya lama sekali gitu. Setiap kali wudhu udah sampai tangan misalnya, dia ulang lagi dari awal. Baru sampai rambut, dia ulang lagi dari awal. Kenapa? Karena dia terserang penyakit was-was. Atau ketika sholat misalnya baru takbiratul ihram, dia batalkan lagi sholatnya karena ngerasa agak kurang srek gitu atau kurang niat dan semisalnya. Akhirnya dia takbiratul ihram lagi dan sampai lama sekali gitu sholatnya. Nah itu
Jangan kita hiraukan hal tersebut. Kita harus lawan was-was tersebut karena pada hakikatnya was-was ini sebetulnya lemah. Cuman yang membuat was-was itu kuat karena kitanya selalu mengikuti hal tersebut. Jadinya seolah-olah setan ini punya pengaruh yang besar, padahal sebetulnya pengaruh dia tuh kecil sekali gitu. Karena cuman di sisi was-was aja. Beda kalau misalnya dalam keburukan manusia gitu. Keburukan manusia kan dia bisa benar-benar menzolimi kita, entah itu main tangan, main kaki, dan seterusnya. Tapi kalau syaitan tuh nggak bisa seperti itu, dia cuma bisa mewaswasi hati kita. Jadi ketika kita lawan hal tersebut, maka waswasnya insya Allah akan langsung hilang. Nah ini menunjukkan waswas itu sebetulnya lemah sekali. Makanya di surat An-Nas Allah tegaskan sampai 3 kali nih untuk kita berlindung kepada Allah. Nah, tujuan utama surat Al-Falaq ini apa? Tujuan utamanya pertama tentu untuk mengajarkan kita supaya senantiasa berlindung kepada Allah. Makanya di surat Al-Falaq ini kalau kita perhatikan di ayat pertamanya ada kata a'udzu. Nah, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, a'udzu ini adalah fiil mudhari. Dan kalau ada fiil mudhari yang sedang menjelaskan sebuah perilaku seperti ini menunjukkan kalau hal tersebut itu senantiasa dilakukan. Nah, ini salah satu faidah bermanfaat ya. Kalau misalnya di sini ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, nggak mesti harus hatam gitu ilmu bahasa Arabnya, minimal sudah ngerti gitu dan sudah bisa membedakan mana yang fiil, mana yang isim, mana yang huruf. Nah, ketika kita tahu di sini, oh di sini ada fiil mudhari, maka makna dari fiil mudhari itu adalah sesuatu yang senantiasa dilakukan. Nah, di sini Qul a'udzu. Nah, a'udzu ini adalah fi'il mudhari. Artinya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah setiap hari. Di surat An-Nas juga sama. Qul a'udzu birabbin nas. Sama-sama pakai a'udzu dan sama-sama dia adalah fi'il mudhari. Artinya kita senantiasa disuruh untuk selalu berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah penguasa alam semesta ini. Kalau kita berlindung kepada penguasa alamnya, maka orang-orang yang di dalamnya atau makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu nggak akan pernah bisa mencelakai kita, baik baik keburukan yang sifatnya itu datang dari manusia ataupun keburukan yang datangnya dari syaitan. Karena Allah ini tempat mencari perlindungannya. Makanya di surat Al-Fatihah Allah kan kita tuh sampai disuruh untuk selalu membaca wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dan nasta'in itu pakai fi'il mudhari. Artinya kita disuruh senantiasa minta pertolongan itu cuman kepada Allah, bukan kepada sesama manusia atau bahkan sampai ke setan. Makanya ada orang-orang yang misalnya dia ketika membutuhkan sesuatu, misalnya dia itu terlilit hutang misalnya ya. Dia terlilit hutang terus dia tuh buntu, nggak bisa nyari solusi. Terus yang kepikiran sama dia, wah saya kayaknya harus ngelakuin apa pesugihan nih supaya dapat dapat banyak harta gitu. Akhirnya dia misalnya pergi tuh untuk melakukan pesugihan, akhirnya dia melakukan apa ya namanya tuh kontak gitu dengan setan-setan tersebut atau kontrak dengan setan-setan tersebut, yang mana setan tersebut misalnya menjanjikan bisa mendapatkan harta asal dia melakukan apa yang disuruh oleh si setan ini misalnya. Dan ketika dilakukan ternyata dia mendapatkan hartanya misalnya. Tapi pada saat itu walaupun dia punya banyak harta, hatinya tuh nggak pernah tenang gitu. Hatinya nggak pernah tenang, selalu was-was, selalu diliputi dengan rasa takut gitu. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang ketika misalnya dia terlilit hutang, kemudian dia benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, benar-benar dia berikhtiar, maka yang terjadi justru hatinya tuh selalu tenang gitu. Karena ketika hati tenang ini, nantinya Allah akan berikan beragam macam solusi. Tapi ketika hati itu sudah nggak fokus misalnya atau sudah benar-benar nggak tenang, maka sulit sekali untuk kita mencari solusi. Nah, disinilah pentingnya kita untuk selalu menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Jangan kita sandarkan segala sesuatunya itu kepada selain Allah. Karena percuma nanti hati kita tidak akan tenang. Makanya di surat Al-Falaq, An-Nas, atau di doa-doa yang lain misalnya, kita selalu dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan contoh ya misalnya, doa doa keluar rumah misalnya. Di situ ada
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Padahal kita cuma keluar rumah mungkin, tapi di situ Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa seperti itu. Yang mana kalau kita artikan dari lafaz bismillahnya aja, bismillah dengan menyebut nama Allah seperti yang pernah kita bahas di surat Al-Fatihahnya juga. Ketika kita baca bismillah artinya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim kita juga menyandarkan bahwa cuman Allah yang maha kuat gitu. Nggak ada selain Allah yang bisa menolong kita. Makanya ketika kita membaca doa tersebut kata Rasulullah, kita tidak akan akan selalu diselamatkan gitu oleh Allah, akan selalu dilindungi oleh Allah. Setan itu nggak akan bisa menggoda kita, bahkan kita dijaga oleh para malaikatnya yang sudah memang Allah kirimkan kepada orang-orang yang membaca doa keluar rumah. Bahkan doa lain misalnya ketika berhubungan suami istri, di situ juga ada doa Bismillahi janibna syaitana wa janibna syaitana ma razaqtana. Ada kata bismillah lagi. Yang mana ketika doa itu dibaca kata Rasulullah, maka keturunannya nantinya itu tidak akan pernah disentuh oleh syaitan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan dari Allah itu benar-benar kuat gitu. Jadi ngapain kita harus meminta perlindungan kepada selain Allah? Bahkan dari cuman doa kan, doa itu kan sebuah kalimat yang kita ucapkan. Mungkin secara logika manusia kita hal tersebut kan nggak benar-benar berfungsi. Tapi bagi Allah itu enggak. Bagi orang-orang yang beriman itu enggak. Karena ketika dia membaca doa, artinya dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah sampai akhirnya Allah pun membantu dia dan memudahkan segala urusan dia. Kemudian juga tujuan utama surat Al-Falaq ini untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa keburukan itu ada banyak sekali. Entah itu keburukan makhluk-makhluknya ya, seperti manusia atau juga hewan-hewan. Kegelapan malam, di mana ketika malam sudah masuk, itu kan biasanya pencurian-pencurian itu sudah mulai beraksi gitu. Kemudian juga ada sihir, dan juga ada kedengkian manusia. Jadi intinya ada banyak sekali keburukan-keburukan yang ada di dunia ini, yang mana dari semua keburukan itu sebetulnya bisa kita cegah untuk tidak menimpa kita ketika apa? Ketika kita selalu menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Nah, macam-macam keburukan ini itu ada banyak ya tadi ada. Yang pertama ada kejahatan makhluk, misalnya kayak dari bahayanya manusia. Kadang manusia-manusia yang misalnya nekat itu kan bisa sampai maaf ya membunuh gitu. Apalagi kalau kita lihat berita-berita sekarang, itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Atau hewan, misalnya hewan-hewan buas gitu dan seterusnya. Nah, kemudian juga kejahatan malam. Nah, maksud dari kejahatan malam itu adalah waktu munculnya gangguan. Nah, misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan ketika waktu maghrib jangan sampai anak kita itu keluar karena setan di situ sudah mulai berkeliaran. Jadi setan itu mulai keluar di waktu malam. Atau juga di hadis yang lain misalnya ketika kita maaf bukan hadis di waktu malam itu kan udah mulai banyak pencurian-pencurian misalnya kalau di zaman dulu kan ketika seseorang itu safar itu gelap gulita gitu. Kalau sekarang pun kan sama gitu ketika misalnya walaupun sudah ada lampu, sudah ada penerangan tapi ketika udah masuk jam 10, jam 11 misalnya terus ada orang yang baru pulang kerja ngelewatin jalanan sepi, itu kan ternyata di situ sudah mulai ada orang yang nunggu gitu, udah ada begal yang nunggu gitu sampai akhirnya banyak sekali korban-korban yang dirampok gitu di jalanan sepi itu. Intinya di waktu malam ini biasanya ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang muncul. Nah, disitulah kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak mengalami hal tersebut. Kemudian juga ada kejahatan tukang sihir. Nah, ini kejahatan tukang sihir adalah kejahatan yang memang dari dulu sudah ada. Nah, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas ini diturunkan karena Rasulullah SAW pada saat itu tuh disihir. Dan sihirnya itu disembunyikan di satu sumur yang mana ketika si buhul sihirnya ini sudah ditemukan, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas secara bergantian untuk melepaskan buhul-buhul sihir tersebut. Jadi, ketika ada seseorang yang terkena sihir misalnya, maka salah satu ayat yang harus dibaca itu adalah surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Karena surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu bisa bisa apa ya? Bisa bisa mengobati seseorang yang terkena sihir atau kesurupan
atau juga membatalkan sihir-sihir orang yang dikirimkan ke orang tersebut, atau juga menghancurkan buhul-buhul sihir yang memang jadi media sihirnya. Jadi walaupun misalnya ada orang yang katanya misalnya dikirim atau disantet sama dukun yang paling kuat misalnya, itu tetap nggak akan berpengaruh sebetulnya selama kita membaca doa-doa perlindungan kepada Allah, salah satunya surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Semakin kita sering baca, maka pada saat itu semakin kita akan dilindungi oleh Allah. Makanya kalau misalnya ada orang yang kesurupan nih, atau ada orang yang terkena sihir, jangan panik, kita tenangkan diri kita, kemudian kita bacakan surat Al-Falaq, surat An-Nas, salah satunya ya. Atau kalau misalnya pengen agak lengkap, kita mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, tapi jangan full, kita bisa pilih ayat-ayat tertentu, misalnya kita baca ayat kursinya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Cukup 5 surat ini. 4 surat dan 1 ayat. Kita bacakan sambil kita pegang kepalanya, bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian setelah itu ditiupkan ke orang tersebut. Atau bisa juga kita bacakan ke air gitu. Nah, airnya suruh minum oleh orang tersebut. Maka seketika nanti si jin yang ada di dalam tubuhnya itu akan bereaksi, biasanya dia akan kepanasan dan akhirnya dia akan keluar dari tubuh orang yang dia rasuki. Jadi seperti itu cara kita ketika kita menghadapi orang-orang yang sedang kesurupan. Intinya kita jangan panik dulu dan kita bacakan ayat-ayat tersebut. Kemudian juga yang terakhir ada kejahatan orang-orang yang dengki. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri kepada kita. Karena kalau kita perhatikan misalnya ketika si A ini misalnya usahanya lagi naik-naiknya misalnya. Ternyata si B ini nggak rela nih ngelihat si A kok usahanya bisa maju gitu ya. Akhirnya biasanya kan orang yang iri, yang dengki gini berusaha sekuat tenaga supaya orang yang dia lihat itu hancur lagi gitu. Entah dia rampok, entah dia kirimin orang-orang tertentu untuk menghancurkan usahanya, entah dia kirimin sihir. Ini kan juga banyak ya. Ada orang yang misalnya buka restoran gitu. Ternyata restorannya selalu terlihat tutup, padahal buka. Nah, ini bisa jadi terkena sihir nih usahanya. Nah, jadi orang dengki ini kejahatannya luar biasa gitu. Makanya di sini di surat Al-Falaq ini Allah sampai perintahkan kita untuk berlindung dari orang-orang yang seperti ini. Supaya apa? Supaya misalnya ketika kita lagi berada di atas atau kita lagi apa? Lagi bagus nih usaha kita, orang-orang iri itu tuh bisa bisa dicegah gitu. Allah bisa lindungi kita dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, intinya ada banyak sekali kan kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini dan semua kejahatan itu sebetulnya bisa kita cegah ketika hati kita tuh senantiasa bertawakal kepada Allah, benar-benar menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, bukan menyerahkan kepada kekuatan diri kita sendiri. Misalnya kita mengatakan, saya bisa ngatasin ini, saya bisa bayar orang misalnya. Tapi siapa tahu kan orang yang kita bayar ternyata kalah, atau orang yang kita bayar ternyata mengkhianati kita, dan seterusnya. Karena ketika kita berharap kepada manusia, maka pada saat itu kita pasti banyak dikecewakan. Nah, berbeda halnya ketika kita benar-benar berharap kepada Allah, maka pada saat itu kita hanya menggantungkan hati kita kepada Allah, Allah akan kirimkan ketenangan ke hati kita dan Allah akan senantiasa bantu kita dari menghadapi beragam macam keburukan. Jadi poinnya, surat Al-Falaq dan An-Nas ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan diri kita yang lemah. Karena pada hakikatnya manusia ini lemah, manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali karena bantuan dari Allah. Nah, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari surat Al-Falaq ini? Pertama, kita akan menyadari tentang kelemahan diri kita. Ternyata manusia itu butuh pertolongan Allah. Saking lemahnya, Allah sampai ajarkan kita untuk meminta pertolongan dari beragam macam keburukan. Baik keburukan yang ada di surat Al-Falaq ataupun keburukan yang ada di surat An-Nas. Ini menunjukkan kita tuh benar-benar lemah pada hakikatnya. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Kemudian juga surat Al-Falaq ini mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Percaya benar-benar apa ya menautkan hati kita tuh hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Karena kalau kita mempercayai orang lain misalnya atau benar-benar menyerahkan segala urusan kita kepada orang lain kan seringkali kita itu dikecewakan oleh orang tersebut.
Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik adalah menumbuhkan kewaspadaan, baik bahaya lahir ataupun batin. Kenapa? Karena kalau ketika kita menumbuhkan kewaspadaan seperti ini, otomatis kita tuh akan jadi senantiasa minta terus pertolongan kepada Allah gitu. Berbeda halnya ketika kita ngerasa diri kita aman-aman aja. Jadinya kan kita tuh jadi jarang berdoa gitu kepada Allah. Tapi ketika kita menumbuhkan kewaspadaan ini, kita jadi menyadari kita tuh selalu butuh pertolongan dari Allah. Makanya setiap apa yang kita lakukan tuh pasti kita ikuti dengan doa. Ketika keluar rumah kita baca doa, naik kendaraan kita baca doa, bepergian kemanapun kita baca doa, makan kita baca doa, dan seterusnya. Senantiasa kita iringi dengan doa, karena dengan doa itu Allah akan senantiasa lindungi kita. Nah, kemudian poin terakhirnya, gimana cara kita mengamalkan hal tersebut? Karena tentu yang paling penting itu kan kita bisa mengamalkannya. Mungkin kita sudah paham maksud dari surat Al-Falaq itu seperti apa isinya, tapi kadang kita mungkin bingung gitu, gimana cara kita mengamalkannya. Karena poin pengamalan ini adalah poin yang paling penting daripada poin-poin yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita itu ketika menghadapi hari-harinya, kita bisa senantiasa mengamalkan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena Rasulullah adalah orang pertama yang selalu eh, terdepan gitu untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Pertama, kita bisa membaca secara rutin surat Al-Falaq ini. Apalagi kalau di zikir pagi petang ya. Di pagi kan itu ada Al-Falaq tuh. Sore juga ada Al-Falaq. Setelah sholat juga ada Al-Falaq. Sebelum tidur juga ada Al-Falaq. Sebelum tidur, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, kita baca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan kita. Setelah itu tangan kita di apa? Di ini yang apa ya namanya? Diusap-usap, diusap-usap ke seluruh badan kita. Jadi ketika kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiup ke tangan kita, setelah itu diusapkan ke seluruh badan kita. Nah, itu adalah salah satu hal yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian juga ketika kita tahu, oh ternyata salah satu keburukan yang ada di dalam surat Al-Falaq ini adalah kita meminta perlindungan dari orang yang dengki, maka hal pertama sebelum kita minta perlindungan adalah memperbaiki diri kita supaya kita tidak ada sifat dengki. Dengan cara apa? Dengan cara setiap kali kita melihat orang lain itu berada dalam satu kenikmatan yang baru, misalnya dia baru beli sesuatu atau dia baru dapat kenaikan jabatan misalnya, kita doakan yang baik. Jangan kita malah doakan yang buruk. Kita doakan yang baik, kemudian kita senantiasa husnuzon sama dia, maka ini adalah salah satu cara untuk kita menghindari dari sifat dengki ini. Karena orang-orang yang dengki ini biasanya ketika melihat orang itu agak sukses, nah biasanya dia itu nggak mau mendoakan dia karena dia ngerasa saya lebih pantas ada di tempat itu daripada dia. Sehingga dia selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini adalah salah satu penyakit hati yang harus kita hindari. Nah, yang terakhir, cara kita mengamalkannya adalah dengan memperbanyak doa perlindungan. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu banyak sekali mengajarkan kita doa-doa perlindungan, entah itu keluar rumah, masuk ke dalam kamar mandi, keluar kamar mandi. Ada banyak sekali kan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, fungsi doa itu adalah kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, bukan cuma sekedar menyandarkan segala sesuatu yang kita lakukan ini kepada kita pribadi. Karena pada hakikatnya mau mau sekuat apapun kita, mau sehebat apapun kita, kita nggak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut kalau bukan Allah yang mengizinkan kita. Tapi kalau misalnya kita selalu menyandarkan diri segala sesuatunya kepada diri kita, biasanya kita sering di apa ya, dilanda dengan kekecewaan. Kita kecewa misalnya kita pengen melakukan sesuatu, kemudian ternyata nggak bisa nih. Akhirnya apa? Akhirnya kita kecewa. Kok saya nggak bisa ya, sedangkan si Fulan bisa ya. Nah, itu biasanya karena kita menyandarkan segala sesuatunya kepada diri kita pribadi, bukan kepada Allah. Sehingga Allah senantiasa berikan kekecewaan. Supaya apa? Supaya menyadarkan diri kita bahwa pada hakikatnya yang perlu kita minta pertolongan itu dan kita harapkan selalu itu adalah Allah, bukan orang lain, apalagi diri kita. Seperti itu. Wallahu alam. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di bulan Syawal setelah Ramadan.
Tanggalnya nanti kita akan infokan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Eh, kan di dalam Al-Masrud itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas itu kan harus dibaca 3 kali. Apakah itu ada perbedaan kalau kita membaca 1 kali? Karena kadang-kadang saya kalau kondisi terburu-buru suka 1 kali aja dibacanya gitu. Ya, mohon penjelasannya. Oke, sebetulnya nggak ada perbedaan antara kita baca 1, 2, ataupun 3. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya ke kita dengan membaca 3 kali supaya apa? Supaya kita tuh selalu diingatkan kalau pertolongan itu pada hakikatnya datangnya dari Allah. Dan kalaupun misalnya kita lagi terburu-buru, cuman sempat 1 misalnya, kita sebenarnya bisa nyicil ketika di perjalanan sambil baca doa yang belum terbaca, atau juga bisa kita lakukan setelah sampai kalau misalnya kita ingat. Seperti itu, Ibu. Nah, baik. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau bisa 3 kali, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan 1 kali pun tidak masalah ya. Iya, betul, tidak masalah. Baik, ya. Syukur Ustaz. Afwan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz.